Shalom Salam semua. saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya bersama Tini, teman saya. Kita mau ngobrol ya tentang kesaksian hidupnya yang luar biasa, di mana ada pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidupnya. Ya mungkin saudari Tini bisa ceritakan pengalaman hidupnya itu dari yang dia susah punya anak, sampai anaknya udah dinyatakan meninggal oleh dokter, tapi Tuhan masih memberi kesempatan itu anak untuk hidup ya, luar biasa. Bisa ceritakan dari awal kejadiannya gimana? Ya, shalom ya semuanya. Saya akan kesaksian betapa begitu besar Tuhan ya kepada saya. Waktu itu kejadian, pokoknya segala sesuatu apa yang saya mau itu Tuhan beri. Itu suatu kebaikan Tuhan. Jadi suatu hari saya menikah, terus mengandung, hamil, itu yang pertama itu keguguran tahun 2005 ya, keguguran. Berarti meninggal dari umur 2003 itu dalam kandungan keguguran yang pertama. Ya memang usia berapa bulan tuh waktu di perut? Usia 2 bulan. Oh, masih 2 bulan. Jadi keguguran bleeding. Ya, jadi waktu itu kita bilang sama Tuhan, emang waktu itu ada flag-flag, kitanya nggak mau ke dokter. Kita nggak ke dokter, ya cuman dengan percaya, tanpa iman, tanpa perbuatan juga nggak bisa ya. Jadi Tuhan kasih ini gitu ya. Terus tahun 2006 Tuhan kasih lagi. Hamil. Itu hamil, saya bilang gini, memang waktu itu saya bilang, Tuhan kalau memang saya dikasih hamil lagi, saya mau anak ini benar-benar dokter yang bagus. Ya, jadi tuh hamil dokter yang bagus. Terus saya juga kalau sampai ada apa-apa seperti yang pertama itu, saya harus segera bawa ke rumah sakit. Waktu itu pas hamil, bilang katanya saya memang hamil, cuma hamil saya lemah. Kandungan. Ya, jadi dikasih obat untuk masukin ke dari bawah ya, untuk menguatkan kandungan. Jadi pas udah gitu, saya berobat di situ, saya pulang berapa itu udah 2 bulan ya. Mungkin kira-kira 2 bulan tuh, seminggu habis dari dokter itu, saya ada flag. Ada flag itu, jadi saya juga nggak mau terjadi keguguran lagi. Ya, jadi itu sempat saya langsung bawa ke rumah sakit aja. Pas sampai di sana itu pendarahannya cukup banyak juga, kayak orang men gitu ya, kayak orang men. Jadi pas di rumah sakit dokternya belum ada, jadi diperhadapkan dengan suster. Suster udah kasih tahu suster, terus ada dokternya nelfon, dokter kandungan itu katanya, iya kata suster, pendarahannya banyak juga. Jadi singkat cerita, dokter datang langsung bilang di USG ya, katanya anaknya udah nggak ada. Jadi ini udah keguguran, jadi mau dikiret aja. Dibuang. Jadi dia ke depan bilang suami saya untuk dibuang. Karena udah nggak ada, janinnya udah nggak ada. Jadi suami saya saat itu dengan iman dia merasa nggak mungkin nggak ada gitu. Kalau udah positif Tuhan kasih pasti ada gitu. Jadi jangan bisa kita kayak dulu juga keguguran tapi masih positif, itu seharusnya masih ada, jadi nggak harus digugurkan gitu, nggak harus dikuret gitu. Waktu yang pertama dia ingatnya begitu. Jadi yang kedua ini dia berpikiran bahwa itu masih ada, nggak mungkin Tuhan udah kasih, Tuhan ambil gitu. Jadi dia bilang sama dokter, kok dokter suruh kita kuret, emang nggak ada? Dia bilang udah nggak ada. Ya kalau udah nggak ada, dia berpikir gini, daripada dia dikuret di situ dengan biaya yang besar, tapi iman suami saya ini pasti ada, masih ada, masih hidup. Akhirnya dibawa pulang. Dia bilang kalau gitu aku bawa pulang aja. Dokter bilang, kok dibawa pulang katanya? Nggak mau rawat inap, ditawarin rawat inap. Loh kok ditawarin rawat inap? Apa tindakan dokter?
Ya saya sih nggak bisa berbuat apa-apa kata dokter. Jadi cuman rawat inap gitu doang. Saya nggak mau katanya, bawa pulang aja. Di situ saya telepon sama pendeta saya ya. Saya telepon sama pendeta saya. Kita minta dukungan doa bahwa saya dalam keadaan mau pulang, lagi hamil, dibilang keguguran itu udah nggak ada. Jadi kita minta dukungan doa. Iman suami saya bahwa itu masih ada. Benar kita dibawa pulang. Padahal dokter bilang udah meninggal Udah nggak di ada dalam kandungan. Saat itu kita dibawa pulang dan kita tes sendiri. Ternyata masih positif. Pakai tes pack. Tes pack, ya. Jadi suami saya bilang masih ada ini. Pasti ada kata suami saya. Jadi dia doa, kita juga doa. Terus udah gitu minta dukungan doa dari Sonora ya waktu itu ya. Radio Sonora ya kayaknya waktu itu ya. Minta headline ya benar. Ya, hotline. Minta dukungan doa bahwa istri saya ini lagi hamil tapi pendarahan melulu. Jadi dia yakin tuh masih positif, berarti masih ada gitu. Jadi dia akhirnya tuh berapa hari dia juga doa puasa. Doa puasa berapa hari kemudian kita tuh masih ada sisa obat yang untuk masukin ke bawah ya. Kita pakai, kita masukin. Kita sambil dalam nama Yesus. Ya, itu berhenti darah itu. Darah itu berhenti, tapi besokannya begitu lagi, ada flek-flek lagi. Ada flek-flek lagi. Akhirnya ada telepon. Tiba-tiba ada telepon dari pendeta yang nggak dikenal. Dari pendeta nggak dikenal. Dia telepon katanya istri bapak, dia telepon sama suami saya, istri bapak katanya lagi hamil, tapi ada pendarahan gitu. Jadi iya kata suami saya. Terus boleh saya bicara sama istrinya? Boleh. Nah dia ditariklah itu kabel dari ruang tamu ya ke kamar. Saya bed rest, tiduran terus deh tuh ya. Saya masih mempertahankan bahwa saya harus pertahanin hamil. Nah, terus akhirnya tuh kabel buat apa? Dia telepon sama saya. Pendeta itu ngobrol sama saya. Dia Jadi doanya lewat telepon. Lewat telepon. Pendeta nggak dikenal. Akhirnya dia bilang gini, Ibu, saya dengar Ibu lagi hamil, tapi pendarahan. Iya Pak. Terus katanya, Ibu percaya bahwa Tuhan kalau udah kasih pasti ada. Nggak mungkin Tuhan ambil. Saya percaya, saya bilang, benar ya, kita sama-sama berdoa. Ibu percaya, jangan sampai ibu nggak percaya, ya. Seperti dia bilang dia pernah doain orang, tapi nggak percaya, ya akhirnya keguguran gitu loh. Akhirnya saat itu dia doa gini, saya lagi keluar darah terus sih, memang itu pendarahan. Dia bilang gini, dalam nama Yesus, darah berhenti. Yang doa kamu? Pendeta itu. Oh, pendeta. Ditelepon, via telepon. Ya Tuhan, dalam nama Yesus saya terima. Saya terima berkat-Mu. Saya imanin deh ya. Terus akhirnya itu benar darah berhenti. Darah berhenti. Oh, puji Tuhan. Udah, akhirnya udah singkat cerita udah. Terus besokannya pendarahan lagi. Pendarahan lagi. Aduh Tuhan, gimana ya? Tapi saya yakin, terus suami saya masih doa puasa terus. Dia puasa. Soalnya anak kedua ya, anak satu udah keguguran. Anak kedua. Jadi kita juga udah ada umur, kepengen banget punya anak ya. Jadi makanya itu dipertahanin. Jadi itu dengan iman. Padahal dokter udah bilang udah nggak ada. Katanya harusnya kuret gitu. Anaknya udah meninggal di dalam. Dokter bilang udah harus kuret lagi karena pendarahan terus. Walaupun kata orang kalau pendarahan terus nih masih hidup itu bisa cacat. Benar katanya sih bisa cacat. Jadi ya sempet lah orang tua juga bilang ngapain sih dipertahanin tuh bakal cacat gitu kan. Iya. Gitu. Tuhan bersyukur lah ya. Besokannya pas pendarahan gitu, kebetulan ada ipar saya datang tuh. Biasanya nggak pernah datang. Dia bilang ini, Cici anak-anak Tuhan kata dia. Nggak mungkin dia sembarangan gitu. Akhirnya saya dibawa besokannya ke rumah sakit. Di sana saya diperiksa sama suster. Katanya ini ada detak jantung masih ada. Waduh iya suster saya bilang nggak mungkin Tuhan ambil lagi kalau Tuhan udah kasih nggak mungkin Tuhan. Saya teriak-teriak begitu. Saya juga percaya bahwa Tuhan tuh pasti nggak mungkin ambil lagi.
Saya udah kepikiran yang dulu itu saya salah dan ini saya yakin Tuhan udah kasih, nggak mungkin diambil. Gitu. Itu hanya iblis saja yang ini ya. Jadi pas itu ya udah ibu ke dalam. Nah, saya di dalam diperiksa, dibersihkan itu saya ya dibersihkan. Katanya ya hampir keguguran. Oh, jadi masih hidup nah ya. Masih hidup, ada detak jantung. Oh, puji ya. Tuhan. Amin, puji Tuhan, saya begitu juga terus ya. Terus akhirnya pas dibilang gitu, dia kasih obat. Ya udah nanti 10 hari ini ibu makan obat ini katanya. Kalau tidak apa-apa ya terusin aja gitu ya. Ternyata saya pulang belum 10 hari ya. Ada flek-flek lagi. Waduh, cobaan lagi nih ya. Iya, stres juga kan. Buat hati dak-duk-dak. Hamilnya stres juga, cukup stres ya. Akhirnya ya itu tetap, kalau suami tetap doa puasa. Ya. Udah dari situ pokoknya banyak pendeta juga doain saya. Banyak pendeta-pendeta doain saya. Terus akhirnya pokoknya singkat cerita itu saya balik lagi lah ke sana. Besokannya pas dibilang saya masih saya pendarahan lagi, saya ke belum 10 hari tuh. Saya ke bidan Aries, kata susternya itu katanya ini mesti ditanganin dokter. Ya kalau kemarin kan masih ceritanya tuh masih sama bidan kepala. Jadi belum sama dokternya. Jadi ini mesti dipanggil dokternya ya. Sebenarnya masih ada katanya, cuman pendarahan aja. Jadi saat itu dokternya nggak ada, dipanggil. Ya dokter panggil katanya bayarannya mahal ini, ya nggak apa-apa lah. Saya bilang karena kepengen punya anak ya udah nggak apa-apa. Jadi dipanggil. Dokternya datang, dia periksa, terus dia bilang gini, oh ibu ada nih katanya anak ibu kembar bilangnya. Oh, 2. Ya bener dokter, bener 2 ya katanya. Udah saya nginep aja di sini, saya nginep gitu. Sebenarnya dokter bilang boleh nginep, boleh enggak gitu ya. Cuman karena saya takut pulang, flek lagi, jadi mendingan saya bilang saya nginep aja di rumah sakit, ya kan. Hari itu saya nginep di rumah sakit, dokter sih bilang boleh nginep, boleh enggak. Akhirnya saya nginep di rumah sakit. Nah, saking senengnya ya dibawa kamar apa aja saya oke dah ya. Saat itu dibawanya ke ruang VIP. Terus akhirnya saya mikir juga sih. Bagus. Waduh, ini ruang VIP berapa duit ya semalam gitu, mikir juga sih ya. Kasihan juga nih suami gitu ya. Tanyalah sama ipar saya yang bawa. Tanya kamarnya berapa duit, ya kan? Waduh, kalau kayak gini ya kasihan juga suami. Akhirnya singkat cerita udah pas saya nginep tuh, kalau di rumah sakit mah kita mau buang air kecil, suruh turun. Kalau di rumah takut, saya tidur aja bed rest. Ya pakai supaya nggak turun. Iya, jadi saya tidur aja. Jadi pas di rumah sakit mah disuruh turun dah tuh pipis gitu ya. Itu nggak apa-apa, nggak terjadi pendarahan tuh di rumah sakit mah. Kenapa kali saya juga bingung ya. Ya emang Tuhan juga jaga kali ya. Pas besokannya dia bilang ini, saya mau pulang saat itu. Mau pulang, besokannya saya pikir nginep aja lah semalam. Ya, jadi buat apa dokter juga bilang kan boleh nginep, boleh enggak. Saya lihat biayanya takutnya gede ya. Akhirnya nginep? Akhirnya nginep semalam, besokannya saya mau pulang. Mau pulang ditahan sama rumah sakit tuh, bidan Aries. Katanya, jangan pulang dulu, mau USG. Kan kemarin udah USG sama dokter, ya kan? Nah, dia bilang ini sama ahli USG-nya. Jadinya, ya sudahlah, saya pikir ikutin aja ya. Jadi itu pas diperiksa lagi USG, ya dokter USG bilang suruh 10 hari datang. Dokter kandungan suruh 7 hari. Jadi saya bingung juga saat itu mau ikut yang mana. Tapi saya percaya sama dokter, udah kita ikutin dokter aja lah. Dokter pun USG gitu ya kan. Pulanglah ke rumah. Udah sampai di rumah, bed rest lagi, kita tetap bed rest ya. Belum seminggu, kira-kira ya hampir seminggu gitu ya. Ada flek lagi. Khawatir lagi. Ada flek lagi. Akhirnya saya ke dokter lagi. Dokter bilang dokter bilang katanya, dokternya itu juga bilang katanya nggak ada. Oh, udah meninggal. Ini dokter gimana sih kata saya. Iya, dibilang ini jadinya nggak ada kayaknya gitu.
Rupanya nggak kelihatan, dia pakai USG 2 dimensi saat itu. Dia bilang ini nggak ada. Ih dokter jangan begitu, stres saya benar-benar stres. Dokter jangan begitu. Baru kemarin dokter bilang kembar. Kenapa sekarang bilang nggak ada? Terus ibu jangan khawatir, tenang ibu tenang. Ini masalahnya dia bilang ini alat untuk ininya kurang lengkap di sini. Ini pakai 2 dimensi. Kurang canggih. Kurang canggih. Saya suruh ibu gini aja, cek pakai transvaginal. 4 dimensi transvaginal. Dokternya saya, dia bilang, dokternya saya. Jadi cuma pinjam alat aja di sana. Dia bilang gitu kan. Jadi memastikan apakah masih ada atau enggak gitu. Akhirnya saya pulang balik, saya nangis di sepanjang jalan, saya nangis. Pulang ke rumah nangis. Akhirnya suami bilang gini, terserah dah itu anak mau ada enggak gitu. Ya tapi suami saya tetap biarpun begitu dia masih doa puasa, tetap doa puasa masih. Pokoknya dia sampai lupa makan dan minum dia pun lupa sampai 40 hari waktu itu. 40 hari dia ikutin Tuhan Yesus kata dia. Ya akhirnya tuh besokannya suami saya udah nggak mau nganterin lagi, udah capek juga kali dia ya. Akhirnya saya diantar kakak ipar ke Satya Negara. Sampai di Satya Negara itu dicek transvaginal, alat masukin ke dalam kelamin ya, di transvaginal. Terus dilihat ternyata ada kembang-kembang. Puji nama Tuhan ternyata ada kembang-kembang. Cuma yang 1 kosong, benar. Kantong kehamilannya 2. Jadi cuma yang 1 kosong. Saya berpikir gini, apakah itu mungkin kembar ataukah karena kita doa kita, jadi Tuhan ganti yang baru, gitu. Saya berpikiran begitu, ya kan. Akhirnya itu dibilang masih ada. Dikasihlah obat sama dokter. Akhirnya dokter, ya singkat cerita kita berobat di sana. Terus dokter senang, dia bilang ini anak berkembang. Akhirnya dokter ini pasien pertama mungkin saya. Akhirnya disuruh periksa di sana, Bu Maria. Jadi setiap bulan kita periksa ya, itu memang bagus berkembang. Jadi dia juga puji Tuhan berkembang. Memang saat-saat waktu saya bed rest, banyak sih yang ada mama saya sendiri bilang, udahlah nggak usah pertahanin begitu, saya tetap tidur aja gitu kan, nggak usah pertahanin, ntar anaknya cacat lah apalah gitu loh. Takutnya soal pendarahan cuma memang saat itu puji nama Tuhan tuh ya, banyak pendeta yang doain saya dan menguatkan saya. Salah satunya Ibu Agustin juga. Ibu Agustin tuh ya, banyak dia datang ke rumah doain. Dia doain semua, banyak pendeta. Jadi rumah saya terbuka, Bu. Terbuka. Yang mau doain saya dari bengkel tuh, suami punya relasi. Dia bilang dia bawa pendeta datang. Saya udah hitungin ya, pendeta Paulus, pendeta Pak Joni, Agustin, pendeta Ibu Eli Halimin. Sampai berapa? Pokoknya di atas 10 dah ya. 10 orang saya hitungin. Terus bahkan ada pendeta-pendeta yang nggak dikenal. Ya ini mungkin Tuhan punya sesuatu yang besar untuk anak saya. Ya mungkin begitu. Jadi pas kejadian itu saya pegang janji-janjinya Tuhan. Waktu itu saya ingat Ibu Agustin juga doain, jangan takut Bu Tini. Dulu saya seperti itu. Oh pernah juga. Ya Ibu Agustin anaknya 1. Lihat anak saya tidak ada apa-apa. Jadi waktu itu didoain Ibu Agustin, saya ingat sekali doanya. Tuhan, bila beberapa tahun yang lalu kejadian ini seperti saya, dan Tuhan tolong. Saya mau Tuhan tolong Ibu Tini katanya. Supaya tidak terjadi apa-apa pada saya. Saat itu mengucap syukur aja sama Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Anak saya akan sehat dan tidak ada cacat gitu ya. Jadi memang sekilas iblis mempengaruhi pikiran kita langsung berpaling. Bahwa dalam nama Yesus tidak akan terjadi apa-apa gitu. Benar-benar stres saat itu kan, benar kan, bolak-balik ke rumah sakit ya. Kan ya orang tua saya juga bilang nggak usah pertahanin lah, takut cacat lah ini itu. Pendarahan terus mah bahaya buat janin. Ada beberapa satu lagi orang juga sama menguatkan saya juga tuh. Kayaknya bosnya pendeta saya juga bilang, dia bilang istrinya juga seperti itu. Jadi jangan takut. Jadi saya lebih banyak dikuatin orang. Tuhan akan tolong dan tidak akan terjadi apa-apa. Iya, benar. Pas
pas saya ke dokter lagi. dicek tuh berkembang anaknya. Bagus tuh, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi tuh itu gimana ya, dia bilang saya bersyukur loh Bu, ini anak berkembang. Iya, biasanya ada yang tidak berkembang. Itulah mujizat Tuhan. Padahal bila kita benar-benar minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan pasti kasih dan yang terbaik. Amin. Padahal suami amit-amit tuh ini ya, suami sampai cerita gini, Tuhan saya pengen punya anak, Tuhan mau kasih cacat pun saya terima. Aduh, tapi Tuhan tuh baik sekali. Tuhan kasih kebalikannya. Amin. Tuhan kasih anak yang sempurna. Amin. Pas lahir itu, pas lahir ya itu ditungguin sama 2 pendeta ya, Pak Paulus sama itu, sama Pak Joni. Sesar. Oh, sesar. Pas dilihat tuh anak saya tuh cantik. Aduh, ya, nggak ada kekurangan satu apapun. Benar. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak ada punya anak. Dan dulu juga disuruh dokter kiret. Kalau bukan dari hikmat Tuhan, kita ikutin itu anak udah nggak ada. Kiret lagi. Udah nggak ada. Dan saya nggak bisa punya anak, kemungkinan susah. Akhirnya ya waktu dalam kandungan itu mengandung ya, terus sampai besar, saya dibilang sehat, ya kan. Terus saya nggak tahu dokter mana yang bagus. Akhirnya dengan hikmat Tuhan, ya ditunjukin lah dokter. Saya lihat, jadi waktu persalinan itu, gak tahu saya mau dikasihnya kelas 3. Kelas 3-nya suami saya ngasihnya kok kelas 3 tuh kayak kelas kambing juga ya. Tapi di saat bersungut-sungut itu, Tuhan tegur saya lagi. Kamu jangan bersungut-sungut. Karena Tuhan udah baik kasih kamu anak. Tapi di saat mau lahiran, kamu berpikiran seperti itu. Tuhan ingetin saya lagi. Ingat, Tuhan Yesus aja rela lahir kembali ya di kandang domba yang hina. Jadi ya udahlah, saya mengucap syukur aja, yang penting sehat-sehat, ya kan. Ternyata bener pas lahir itu anak ya sehat tanpa kekurangan apapun. Dan cantik, dan sampai saat ini ya anaknya lumayan jenius juga, cukup jenius ya. Jadi itulah udah kuliah. Kalau bukan karena Tuhan ya kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan lah. Itu juga mujizat yang luar biasa ya. Benar. Menyatakan udah meninggal, tapi Tuhan bisa masih beri kehidupan. Benar. Ya, harusnya dikuret, dibuang, tetapi dengan iman ya. Dengan iman. Suaminya bilang ini masih ada, karena coba dites pack nih ya. Masih positif lah ya. Orang bilang mah nekat, kita hamilnya ini hamil nekat katanya, ya kan? Iya, Mbak, benar. Semua pada bilang hati-hati ya, takut cacat apa. Tapi iman saya masih mengatakan tidak akan cacat. Amin. Aku mengatakan tidak akan cacat. Tuhan akan kasih yang terbaik. Benar, saat itu benar-benar Tuhan kasih yang terbaik. Sampai lahir gitu ya. Sampai yang kesaksian, awal kesaksian kita juga nggak bisa bersaksi. Nggak bisa bicara gitu ya. Pendeta saya yang kesaksian di itu, memang pendeta saya disibukin sama urusan saya juga untuk doain, ya kan? Nah, itulah. Jadi dibilang katanya ini benar-benar hamil saya ini menegangkan juga, cukup menegangkan, menegangkan. Stres ya kan? Puji Tuhan, luar biasa ya. Saya percaya anak ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Anak ini juga IQ-nya tinggi, luar biasa. Sekolah di ITB Bandung ya? ITB Bandung. Puji Tuhan, yuk kita berdoa buat anaknya. Namanya siapa? Vanessa ya, kita percaya Tuhan punya rencana. Amin. Biar semua rencana Tuhan jadi. Yuk kita berdoa. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah melalui kesaksian Ibu Tini Tuhan, sekalipun mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sekalipun dikatakan oleh dokter anaknya ini sudah meninggal dalam kandungan, tetapi dengan iman suaminya Tini dan Tini percaya masih ada kehidupan. Sehingga anak ini boleh bertumbuh, berkembang sampai melahirkan, sampai hari ini dewasa. Tuhan, Kau berikan sempurna, beri kepintaran, dan juga Tuhan Kau berikan juga rencana-rencanamu, ada destiny Tuhan bagi anak ini. Biarlah semuanya rencana Tuhan boleh jadi dalam kehidupan Vanessa Tuhan. Dan juga orang tuanya juga semakin hari semakin cinta Tuhan, dekat Tuhan. Sehingga keluarga ini terus Tuhan boleh mengalami Tuhan dan menjadi saksi bagi banyak orang Tuhan. Biarlah juga kesaksian Bu Tini melalui YouTube Pas Agape ini Tuhan
Tuhan. Ya, Banyak jiwa-jiwa boleh dikuatkan lagi, imannya Amin. diperteguh lagi, sekalipun mustahil bagi manusia, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap anak ini akan hidup, tapi Tuhan memberikan kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kesaksian ini boleh menjadi dampak bagi orang yang mendengar kesaksian ini, bahwa masih ada Tuhan, masih ada Benar, pertolongan, Yesus. masih ada mujizat Tuhan. Asalkan Yesus. percaya, Benar. hati percaya, mulut berkata-kata, Amin. dan akan semuanya jadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan kesaksian ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Karena Rohmu menyala